kan pressure loss ditentukan oleh parameter utama gitu ya. Ada beberapa parameter seperti rho dari mixture-nya, kemudian juga friction factor. Untuk rho sendiri dia sebetulnya terdiri dari gabungan rho dari gas dan liquid, dan ada yang namanya hold up. Nah, bagaimana si hagedorn ini mencari kedua parameter ini, friction factor dan hold up. Untuk friction factor ini sebetulnya menjadi bagian yang cukup penting untuk mencari yang namanya pressure loss dikarenakan oleh friction gitu ya. Dan untuk hagedorn sendiri dia sebetulnya tetap menggunakan pendekatan perhitungan friction factor untuk single phase, untuk aliran tunggal single phase, akan tetapi dengan melakukan sedikit modifikasi. Single phase ini maksudnya karena dia menggunakan perhitungan seperti diagram Modi, yaitu di sini menggunakan pendekatan pencarian untuk Reynolds number dan memasukkan relative roughness dari pipa yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari friction faktornya. Akan tetapi sedikit modifikasi yang ia lakukan adalah pada bagian velocity mix dan viscosity mixnya. Untuk velocity mix bisa menggunakan gabungan dari velocity gas dan liquid dengan kondisi no slip. Nah, sedangkan untuk viscosity-nya tidak menggunakan pendekatan yang linear karena berdasarkan pengamatan pada penelitian yang lain, viscosity ini sifatnya seperti ini. Jadi ketika dia dominasi liquid memang akan cukup tinggi, tapi ketika ada gas mulai bertambah atau hold up-nya berkurang gitu ya, itu dia akan lebih cepat terjun bebas untuk si viscosity-nya, sehingga yang digunakan adalah rumusnya ini untuk viscosity-nya. Nah, kembali lagi ke sini untuk pencarian Reynolds number itu menggunakan velocity mix dan rho mix-nya. Akan tetapi hagedorn mencoba menggunakan parameter yang lain. Kenapa? Karena sebetulnya si rho dan velocity ini di real aplikasinya cukup susah dilakukan untuk pengukuran, yaitu pada velocity gitu ya. Ketika kita membicarakan in situ velocity, sehingga dia menggunakan pendekatan dari mass rate, yaitu mass rate per barrels dikalikan barrels liquidnya, itu sama dengan rho V kali A. Jadi rho kali V nya ini akan digantikan dengan parameter yang lain, dan jika kita masukkan beberapa penyamaan dari satuannya gitu ya untuk viscosity dan T nya, karena data inputnya adalah centipoise dan D, untuk menyamakan satuannya dia akan mendapatkan tambahan konstanta 0,022 ini, sehingga rumus akhirnya adalah NRE nya, Reynolds number, adalah ini. Nah, kemudian cara perhitungannya adalah pertama kita mencari berapa Reynolds number-nya, kemudian berapa relative roughness dari pipa yang akan kita pakai, dan di situ nanti akan didapatkan berapa two phase friction factor-nya. Nah, selanjutnya untuk pencarian hold up liquidnya gitu ya. Hagedorn ini karena dilakukan sudah cukup lama dan cukup sulit waktu itu melakukan pengukuran langsung berapa liquid hold up yang terjadi di dalam pipa. Jadi dia tidak melakukan pengukuran, dan dia melakukan pendekatan yang lain. Jadi pada awal percobaannya, dengan data-data yang sudah dia dapatkan, kita balik lagi ke sini ya. Nah, hagedorn ini sudah punya data berapa pressure loss-nya. Kemudian dia mencoba mencari melakukan pengeplotan gitu ya. Kalau misalnya yang mengalir itu adalah campurannya itu sempurna, tidak ada slip gitu ya, dan dia coba hitung berapa rho mixnya dan beberapa data input yang lain, dia mencari berapa friction faktornya gitu ya, dan dia mencoba mengeplot dari data-data yang dia miliki gitu dan berbagai variasi Reynolds number-nya, dia mendapatkan trendline yang ini. Di trendline yang bagian biru ini, semakin besar
si Reynolds numbernya atau alirannya semakin banyak gitu ya, semakin kencang, itu friction faktornya trennya turun gitu. Nah, kemudian dia coba bandingkan dengan fluida yang lain, tapi melewati pipa yang sama, fluidanya berupa water gitu ya. Dia dapatkan tren dari friction faktornya dengan variasi Reynolds number yang kurang lebih sama adalah seperti ini. Ini laminar dan kemudian di sini mulai turbulen, dan menariknya adalah mereka mulai bertemu pada si Reynolds number yang besar, artinya pada aliran yang cukup kencang gitu ya, high mass rate, itu Reynolds numbernya friction faktornya relatif sama, artinya aliran turbulen dan friction ini benar-benar didominasi oleh gesekan ketika fluida itu mengalir gitu ya, gesekan dengan dinding pipa atau antar fluida itu, dia relatif di angka yang sama. Akan tetapi ketika Reynolds numbernya itu berkurang, itu terjadi gap yang semakin melebar gitu ya, dan ini murni karena pada perhitungan dari data yang ada, pressure loss-nya semakin besar gitu ya, sehingga diasumsikan friction faktornya juga besar. Nah, tapi kalau kita asumsikan friction faktornya itu sebetulnya sama untuk berbagai variasi aliran fluidanya gitu ya. Nah, Hagedorn Brown ini juga berpikiran seperti itu. Dia mengasumsikan bahwa ada faktor lain yang lebih dominan ketika si alirannya itu lebih pelan gitu ya, dan dia masukkan itu sebagai faktor dari liquid hold up, karena ketika ada liquid hold up otomatis secara gravity dia akan secara gravity faktornya gitu ya, dia akan lebih berat, sehingga pressure loss-nya juga akan semakin membesar. Jadi sebetulnya asumsinya adalah friction faktornya itu ya mirip-mirip aja dengan tren yang ini, tapi bagian additional pressure loss-nya itu diakibatkan oleh hold up-nya, sehingga dia melakukan percobaan lanjutan. Dia coba kembali lagi ke persamaan ini, akan tetapi kali ini dia menggunakan friction factor dari data yang sudah dia miliki tadi, yang baseline water itu ya. Dia melakukan perhitungan ini, memasukkan data inputnya dengan data-data yang ada. Dia mencoba mencari bagian dari row-nya gitu ya, row-nya, dan dia mencari berapa sih si hold up-nya. Nah, karena hold up ini sebetulnya tidak diukur secara langsung, dan bisa jadi realnya tidak seperti itu gitu ya, bahasa yang digunakan oleh si Hagedorn Brown ini adalah hold up factor, dan dia selanjutnya mencoba mencari seperti apa sih korelasinya si hold up faktornya itu terhadap parameter input yang ada gitu ya. Dia menggunakan beberapa nama gitu ya, seperti liquid velocity number, gas velocity number, pipe diameter, kemudian liquid viscosity. Dan ini ketika kita masukkan beberapa koreksi penyamaan satuan, dia menjadi ada tambahan angka seperti ini gitu ya. Dan setelah dilakukan pengujian gitu ya, pencocokan gitu, ternyata hold up faktor ini sangat berkorelasi dengan yang namanya liquid velocity number dan gas velocity number, serta ada sedikit koreksi dari pressure-nya. Dan ketika dia lakukan plot pada aliran air gitu, dengan sumbu X berupa tadi itu ada liquid number dan gas velocity number, itu cukup menghasilkan trendline yang bisa ditarik satu garis lurus gitu ya, untuk mencari si hold up-nya itu. Akan tetapi yang menjadi masalah selanjutnya gitu, ketika dia mencoba melakukan plot dengan parameter X yang sama, akan tetapi sekarang fluidanya berbeda. Yang tadinya cuma water, sekarang dia mencoba pada oil yang punya viscosity berbeda, kemudian mencoba pada variasi tubing diameter yang berbeda gitu ya. Ternyata trend lainnya dia nggak
sama gitu ya, dia trendline-nya sedikit bergeser, dan dia pada satu trendline untuk GOR yang rendah. Akan tetapi ketika GOR-nya ini meningkat tajam, itu terdapat muncul bukit-bukit ini. Dan dia prediksi kenapa muncul bukit ini karena terjadi perubahan dari flow regime-nya, yang tadinya mungkin slug itu dia berubah menjadi anular dan menjadi miss flow gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya dia mensiasati ini, karena dia sebetulnya pengen mendapatkan sebuah trendline yang sama gitu ya, harapannya menjadi satu line yang sama, sehingga dia memasukkan faktor koreksi tambahan untuk bisa menyamakan kurva-kurva ini menjadi satu garis yang sama. Dia sebut sebagai secondary correction factor dengan memasukkan parameter input berupa gas velocity tadi, kemudian viscosity correction dan diameter correction gitu ya. Dan dia dapatkan seperti ini gambarnya, yaitu aslinya kita tuh nggak butuh correction gitu ya, tapi ketika alirannya itu sudah mulai ekstrim gitu bahasanya, atau didominasi oleh gas expansion, itu koreksinya akan semakin besar. Nah, selanjutnya ketika sudah dimasukkan, kita menggunakan yang namanya secondary correction factor, balik lagi kita coba ngeplot lagi dengan sumbu X yang sama seperti yang dilakukan di sini gitu ya, sumbu X-nya sama. Akan tetapi sekarang sumbu Y-nya adalah hold up factor, tapi kita bagi dengan correction, secondary correction factornya itu. Dan ketika dicoba pada data air gitu ya, pengetesan air, dan pada diameter yang berbeda-beda, pipanya berbeda-beda, ternyata sudah didapatkan trendline yang relatif cukup baik gitu ya, cukup sama, cukup paralel, tinggal dilakukan koreksi tambahan, koreksi sedikit gitu agar dia menjadi satu line gitu ya. Berarti kita butuh koreksi tambahan nanti di bagian sumbu X-nya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, sumbu X yang sama, dia coba lagi nih di liquid yang berupa tadi oil dengan viscosity yang berbeda gitu ya, X-nya sama dan sumbu Y-nya juga sama, hold up factor tadi ya, per secondary correction factor. Ternyata jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya yang muncul bukit-bukit tadi itu. Sekarang dia sudah mulai menjadi linear gitu ya, cukup linear, cukup paralel, tapi memang sedikit ada pergeseran gitu ya. Nah, untuk menyatukan sumbu garis-garis ini menjadi sama dengan air gitu ya, atau memiliki trendline yang sama, ini tidak sesimpel yang kita lakukan pada diameter gitu ya. Ini cukup gampang menggabungkan menjadi satu line, tapi yang di sini cukup kompleks sehingga dia menggunakan parameter koreksi tambahan lagi gitu ya, yang berupa adalah koreksi untuk viscosity. Dia ada koreksi NL untuk mencari namanya CNL, yaitu correlating function dari NL gitu ya. Nah, sehingga ketika dimasukkan semua koreksinya, harapannya ketika ada CNL ini, kemudian kita sudah punya koreksi dari diameter, kita bisa gabungkan semuanya ini menjadi satu kurva. Dan ternyata setelah dimasukkan dalam satu kurva gitu tadi, ini yang bagian sumbu X tadi di awal gitu ya, parameternya berupa ini, dan ditambah dengan CNL dan pipe diameter number, ternyata bisa didapatkan hold up factor per secondary correction factornya ini dalam satu line yang sama gitu ya. Nah, sehingga nanti kita dengan mudah gitu ketika kita punya data sumur, kita masukkan ke dalam sumbu X-nya, kita akan mendapatkan hold up factor per secondary correction factor. Kemudian kita juga akan dapat yang namanya secondary correction factor dari data input ini, dan akhirnya kita bisa mendapatkan hold up faktornya. Dan dari hold up faktornya itu kita bisa menghitung yang namanya pressure loss dalam pipa. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita akan lanjut ke next video untuk menghitung
pressure loss dengan menggunakan Hagedorn Brown.